Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam surat Yakobus pasal yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kasih di dalam nama Tuhan, bacaan Alkitab hari ini
adalah rangkuman dari semua pengajaran Yakobus kepada jemaat yang mengalami kesulitan dan perpecahan. Yakobus menguatkan jemaat untuk menjalankan kehidupan dalam komunitas yang saling mendukung dan melayani. Ia memberi peringatan akan sumpah, sikap saat menderita dan bergembira, sakit, pengakuan dosa dan doa, serta penggembalaan kepada jemaat yang tersesat. Ada sebagian orang yang merasa sudah tidak membutuhkan komunitas rohani untuk bertumbuh. Alasannya karena perkembangan fasilitas dan teknologi telah memungkinkannya mengakses dan memperoleh segala materi yang diperlukannya. Ada pula yang enggan berkomunitas karena tidak ingin berkonflik dengan sesamanya. Belajar dari konflik dalam jemaat yang ditulis dalam surat Yakobus, alih-alih menghindarinya, kita justru diajak untuk mawas diri. Keberadaan masing-masing pribadi memberi dampak kepada keseluruhan komunitas kita bergereja. Oleh sebab itu, tanggung jawab setiap anggota komunitas adalah hidup jujur, transparan, dan menjalani relasi tanpa berpolitik. Bersama dengan saudara seiman, kita membangun iman dan menghidupi relasi dengan Allah melalui doa. Bapak Ibu, komunitas rohani yang kita harapkan adalah komunitas yang peduli dan melayani. Kita berharap para pemimpin tanggap dan hadir bagi mereka yang sakit. Demikian pula, ada inisiatif untuk menjangkau orang-orang yang tersesat. Selain itu, ada upaya memperbaiki kesalahan-kesalahan seperti sikap memihak, ketamakan, dan iri hati. Komunitas rohani menjadi tempat bagi orang percaya untuk menjalankan praktik hidup mengasihi dan mengampuni. Kasih dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, bukan sekedar retorika. Dalam komunitas rohani, konsep kasih yang abstrak menjadi sesuatu yang dialami dan dirasakan oleh jemaat. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki komunitas rohani. Bergereja, bersekutu, baik itu di gereja maupun di rayon-rayon, kelompok-kelompok, maupun juga kategorial yang ada. Mari bersama-sama kita terus menggumuli ini sehingga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh menghirup udara yang sejuk. Kami boleh merasakan sukacita akan kehadiran saudara-saudara kami. Kami bersyukur Tuhan sepanjang malam yang penuh dengan misteri, Tuhan menjaga dan memelihara kami. Dan pagi ini, sebelum kami melangkah keluar, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Mari Bapa, kiranya Engkau menolong kami sepanjang hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk umat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya, baik di Janglengan, Cukilan maupun Sumberjo, yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bapa, kami mohon kiranya Engkau melawat mereka satu persatu, anugerahkan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Untuk jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan kiranya terus menguatkan mereka, sehingga iman percaya mereka tidak goyah menghadapi kelemahan-kelemahan tubuh yang semakin hari menggerogoti mereka. Kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam perekonomian. Mari Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, apapun yang saat ini sedang mereka lakukan dan tekuni. Tuhan memberkati anak-anak kami yang masih studi, berikan mereka semangat, kepandaian, dan kecerdasan untuk mereka boleh mengerjakan tugas dan bagian mereka sebagai seorang siswa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.